Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Lala dengan tugas mata kuliah yang sama, yaitu psikologi dakwah. Sebelumnya kita kenalan lagi yuk. Hai, nama aku Lala Fadila, mahasiswa psikologi semester 7 kelas 7E dengan NIM 22080151168. Teman-teman penasaran gak sih aku bakal ngejelasin apa lagi ya? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Sebagai individu yang dewasa, kita sering nih dituntut untuk terlihat kuat. Padahal kan di dalam diri kita masih perlu berjuang buat mengelola perasaan, pikiran, dan juga perilaku kita. Nah, disinilah social emotional learning atau yang disingkat dengan SEL itu berperan penting, karena SEL itu dapat membantu kita buat mengenali diri dan juga mengelola emosi kita. Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang salah satu kompetensi yang penting dalam SEL, yaitu self-management. Melalui satu kemampuan yang dibilang sangat dekat ya sama kehidupan kita dan juga ajaran Islam, yaitu forgiveness atau pemaafan. Sebelum kita memasuki lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa itu social emotional learning. Jadi, social emotional learning atau yang disingkat SEL ini adalah proses di mana individu itu memperoleh, menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang membentuk identitas diri yang sehat, mengelola emosi, dan juga mencapai tujuannya, dan berempati dengan orang lain, sehingga individu ini dapat menjalin hubungan yang positif dan juga dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ternyata SEL punya beberapa kompetensi yang penting nih. Yang pertama ada self-awareness, self-management, responsible decision making. Yang keempat ada relationship skill. Yang terakhir ada social awareness. Salah satunya yaitu self-management. Kita akan ngebahas lebih lanjut, apa sih self-management itu? Self-management adalah kemampuan untuk berhasil mengatur emosi, pikiran, dan juga perilaku seseorang dalam berbagai situasi secara efektif dengan mengelola emosi, mengendalikan impuls, dan juga memotivasi untuk diri sendiri. Sebagai individu yang sudah memasuki usia dewasa, kadang kita juga masih kesulitan gitu buat mengendaliin emosi, pikiran, dan juga perilaku kita. Bagaimana sih buat ngatasin hal tersebut? Dalam psikologi, hal itu dibahas loh, dikenal dengan nama forgiveness atau pemaafan. Menurut McCulloch, 1997, forgiveness itu diartikan sebagai motivasi untuk mengubah seseorang agar tidak membalas dendam atau meredakan pemeliharaan kebencian pada orang yang menyakiti dan meningkatkan dorongan untuk mengatasi permasalahan dengan pihak yang menyakiti. Tahu gak sih teman-teman, ada loh cara buat memaafkan. Ini bukan aku loh yang bilang, tapi menurut Enright 2001 ada 4 tahapan untuk memaafkan, dan tahapan ini ternyata dapat untuk meningkatkan kesehatan mental. Mau tahu nggak apa sih tahapan-tahapannya? Yuk kita bahas. Tahapan yang pertama yaitu mengungkapkan atau uncovering. Jadi tahapan ini individu itu mulai memahami dan juga mengakui apa yang dia rasakan, seperti rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih karena dikhianatin sama orang lain. Jadi tahap ini seseorang itu gak lagi memendam perasaan yang bikin dia merasa sesak gitu. Jadi dia itu mengungkapkan hal yang dia rasakan. Contohnya, seseorang tuh mengakui atau mengungkapkan perasaannya kalau dia itu sakit hati karena dikhianatin sama pasangannya. Jadi di sini dia itu ada pengungkapan perasaan yang selama ini dia rasakan. Tahapan yang kedua yaitu tahap memutuskan atau decision. Jadi tahapan ini individu itu mulai merasakan dan juga memahami apa itu arti memaafkan yang sebenarnya, dan juga secara sadar untuk memutuskan, memilih
memaafkan meskipun belum ikhlas. Contohnya, setelah dia mengungkapkan perasaannya dan juga berpikir, dia memutuskan untuk memaafkan pasangannya karena dia ingin hidupnya itu merasa lebih tenang tanpa ada perasaan ataupun pikiran yang buruk mengganggu kehidupannya. Tahapan yang ketiga yaitu tahap bertindak atau work. Jadi tahapan ini, individu itu mulai melihat orang yang menyakitinya ini dari sudut pandang yang lain. Misalnya dengan memahami orang tersebut. Contohnya, dia ini mencoba memahami kesalahan dari pasangannya ketika dikhianati itu karena tekanan pribadi yang dia alami sebelumnya, bukan semata-mata pasangannya ini ingin menyakiti dirinya. Jadi ada pandangan lain atau melihat sudut pandang yang lain yang lebih positif untuk lebih bisa memaafkan pasangannya tersebut. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu tahap pendalaman atau deepening. Jadi tahapan ini individu itu merasakan perubahan yang positif pada dirinya dari pengalamannya dan juga dia tuh merasa lebih tenang. Contohnya, ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya, terus juga memutuskan untuk memaafkan pasangannya dengan melihat sudut pandang yang lebih positif, dia itu merasa lebih dewasa, lebih damai dan juga lebih kuat secara emosional. Jadi teman-teman, memaafkan itu bukan sekedar memaafkan kesalahan orang lain, tapi bagaimana proses melepaskan luka batin kita demi kesehatan mental. Dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam, kita diajarkan dengan cara memaafkan. Memaafkan adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ada beberapa hadis yang membicarakan tentang pemaafan atau forgiveness. Salah satunya yaitu hadis riwayat At-Tabrani. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ismahu yusmah lakum," yang artinya maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kesimpulannya, memaafkan merupakan bagian penting dalam self-management dalam sel, sekaligus menjadi sarana tercapainya kesejahteraan psikologis dan juga spiritual secara seimbang. Yah, materinya udah habis. Oke, mungkin cukup materi yang aku sampaikan. Semoga materi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus melatih self-management, belajar memaafkan, dan menata emosi dengan bijak demi keseimbangan kesehatan mental. Kalau udah nonton, jangan lupa komen and like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.